Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun aqalu tafni atau seniki ya lanjutane sing kala wingi. Aqalu tafni utawi kidik-kidike mendem mayit iku hafratun luwangan sing kepripun taktunu kang ngumpetaken apa hafrah ngumpetaken raihatahu ing ambune mayit wa tahrisuhu lan jaga apa hafrah ing mayit jagane mau minasibai sangking satu galak atau hewan buas sibak wa akmaluhu lan utawi luwih sempurna lidafnun iku qomatun sak adegan wa bastatun lan sak pengawe sak adegan sak detek sak pengawe maksudnya ngoten wa yudau lan den selehaken apa khoduhu pipine mayit den selehaken alat turabi ing atase lebu wa yajibu lan wajib apa sing wajib apa taujihuhu madhepaken mayit wajib mau ilal kiblati maring kiblat. Faslun tata cara menguburkan mayit. Bab ini menjelaskan tentang aqalu dafni. Jadi yang namanya mayit di sini khususnya yaitu tentang menguburkan mayit itu ada tata cara yang disebut minimalnya menguburkan mayit atau menguburkan jenazah. Ada juga yang kedua yaitu maksimal atau yang disebut sempurna, akmal. Nah sekarang kalau kita menelaah tentang bagaimana sedikitnya atau minimalnya menguburkan mayit, di sini disebutkan yaitu apa? Luwangan taknu raihatahu wa tahrisuhu minasiba. Apa? Kuburan atau luwangan kalau di istilahkan apa kalau bahasa Indonesia ini? Keduan atau luwangan atau lubang yang di situ sekiranya bisa mencegah dari bau mayat itu sendiri. Ketika kok dikubur baunya sekiranya tidak sampai menyengat, tidak sampai bau di luarnya. Itu pertama. Yang kedua yaitu bisa menjaga dari hewan buas. Artinya hewan buas itu ketika ada bangkai kan mereka langsung mengejar, tahu, bisa mengendus. Oh ini ada bangkai. Terus dikeduk, dicakar-cakar namanya tanahnya. Kalau di situ kok bisa diambil, wah berarti itu belum bisa dikatakan aqalun. Minimalnya itu aman dari hewan buas, aman dari cakaran hewan buas, dan aman dari bau yang menyengat. Ketika orang lewat di situ sekiranya kok tidak sampai menimbulkan bau yang menyengat atau bau jenazah tadi, itu namanya aqal. Berarti kalau aqal itu tidak tidak dibatasi harus sekian meter, harus sekian sentimeter. Tapi sekiranya itu tadi rumusannya, manakala di situ kok tidak sampai berbau, tidak sampai bisa
keduk oleh hewan buas atau satu galak, di situ sudah cukup. 1 meter cukup atau tidak? Ya cukup kira-kira kita ya. Ini ku nek akol 1 meter kan kiranya kucing atau nggak bisa kan, kucing bau juga insya Allah sudah aman. Itu tidak ada batasan. Tapi kalau wa akmaluhu qomatun wa bastotun wa yudau khadduhu alat turabi. Kalau di situ kok kita membahas tentang akmal, sempurna atau apa namanya maksimalnya tata cara untuk menguburkan mayat, yaitu sekiranya di situ ada yang mengatakan apa tahu sak detek sak pengawe. Kita berdiri, terus tangan kita tengadahkan di atas atau apa jenenge mengawi atau melambaikan ke atas. Nah, melambaikan ke atas. Bar meroti jenengan. Tadi bahasa langsung melambaikan ke atas. Istilahnya kalau kita hitung sekitar, tapi hitungannya bahasanya normal tinggi badan seseorang. Normalnya ya 160 lah. Kalau kita melambaikan tangan kan jadi 2 meter. Bukan yang 2,5 meter melambaikan berarti bottom itu. Tapi normal batasan tinggi badan seseorang. Bukan terus yang pendek banget ya enggak. Ini normal. Berarti 2 meter gampangannya. Atau 4 kasta. Per kasta niku hitungannya 50 cm. 50 cm kali 4 berarti pas. Kemudian lebarnya pun juga sama. Lebar sama sisi itu pun juga sama. Itu kalau akmal. Berarti kalau lebar di situ dikatakan 4 kasta 1/4. Berarti 2 meter lebih 25 cm. Per kasta tadi dikatakan 50 cm. Itu kalau lebar. Dan lebarnya sama sisi, artinya berarti apa? Kotak itu apa jenenge? Persegi 4. Itu kalau kita mengatakan tentang akmalnya. Persegi 4 ini sama. 4 kasta 1/4. Nah, kali 4. Nah, itu kalau itu kita membicarakan tentang akmalnya. Tapi kan kita juga melihat kondisi tanah juga. Karena apa? Karena dalam menguburkan itu konstruksi tanah dari daerah sini dengan yang lain itu kan ada perbedaan. Maka disebutkan dalam kitab ada kalanya luwang cempuri, ada luwang landak. Nah, ini ada 2. Kita kalau ingin menguburkan mayat itu ada pilihan 2 tadi, ada luwang cempuri, ada luwang landak. Kalau kita sudah membahas tadi sudah sepakat 2 meter kali 4 tadi kan, gampangannya 2 meter kali 4 itu sudah cukup. Terus ada juga yang bilang luwang cempuri, luwang landak. Itu luwang cempuri itu maksudnya untuk menaruh jenazahnya. Luwang landak pun juga sama. Luwang landak pun juga sama untuk menaruh jenazahnya, bukan ukuran apa namanya lebar tempat, tapi jenazahnya. Berarti ukurannya sekitarnya 0,5 meter lah, katakanlah 50 sentian. Ada yang bilang antara luwang cempuri dan luwang landak mana yang lebih afdal? Kalau kita membicarakan lebih afdal, kita melihat konstruksi tanahnya atau apa namanya karakter tanahnya bagaimana. Kalau karakter tanah kok di daerah kita itu kok apa namanya gembur, maka yang lebih baik tidak menggunakan apa namanya luwang landak, menggunakan luwang cempuri. Landak itu kalau kita
melihat keduaan kuburan itu, ruang landai itu berarti sing memanjang antara utara sampai selatan, tapi paling ujung barat. Ya kan? Bisa ditasawurkan ke ngene nggih. Tasawurin dengan penggalih kita sedaya. Paling pojok barat tapi memanjang utara selatan. Paling pojok. Terus itu dikeduk sekitarnya 50 cm atau 40 cm. Sing sekiranya jenazah ditaruh situ sudah bisa. Niku luang landak dan ditaruh dikasih bambu atau penyangganya miring. Kalau itu tanahnya kok tanah konstruksi kuat nih, kuat. Itu lebih baik menggunakan luang landak. Tapi kalau luang cempur itu yang di tengah, pas tengah persis. Kalau katakanlah kok lebarnya itu 1,5, berarti kita ambil setengah meter, setengah, berarti 50 cm bagi 3 wis. Sing itu yang di tengah. Nanti atasnya Pak taruh geladak lagi, bambu. Itu kalau konstruksi tanahnya gembur. Itu yang lebih baik menggunakan luang cempuri. Itu tergantung pilihan konstruksi tanah tadi. Meskipun pada dalam sejarahnya ada yang mengatakan ada sejarah bahwasanya pas waktu saat Kanjeng Nabi sedo itu para sahabat itu ingin memakamkan Kanjeng Nabi itu dengan cara bagaimana. Kemudian orang-orang yang ada di sahabat-sahabat yang berkumpul untuk memandikan menguburkan atau memakamkan Kanjeng Nabi ini jenazahnya berdebat. Setelah berdebat saling berteriak. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab marah. Kalau mau berteriak jangan di depan Kanjeng Nabi. Meskipun Kanjeng Nabi dalam keadaan sedo atau dalam keadaan masih hidup. Tidak boleh kok kita mengeluarkan suara lantang di depan Kanjeng Nabi. Baik dalam keadaan sudah wafat ataupun dalam keadaan masih hidup. Kemudian mereka bersepakat mengundang para penggali kubur untuk menggali kuburannya Kanjeng Nabi. Ada dari beberapa orang yang diundang, diperintah untuk menggali, ternyata yang paling pertama kali datang itu langsung oleh Sayyidina Umar disuruh untuk menggali. Terserah, karena itu memang mereka ahli dalam penggalian kuburan. Terserah mau bagaimana, sing jelas kuburannya speknya seperti ini. Kemudian mereka salah satu dari yang diperintah itu menggali. Ternyata yang digali itu bentuknya liang landak. Berarti sing paling ujung barat terus memanjang utara selatan. Ini tapi ada sebagian riwayat wallahu alam seperti itu. Ada lagi yang mengatakan Kanjeng Nabi pada dalam hadis riwayat Imam Ahmad At-Tirmidzi bahwasanya kuburan saya itu berbentuk liang landak, sedangkan yang lain itu untuk mereka yang lain. Ini bukan berarti terus kita dilarang kalau kita menguburkan jenazah tidak persis seperti Kanjeng Nabi, bukan. Ini juga ada riwayat seperti itu. Itu juga wallahu alam. Yang jelas kalau kesepakatan para ulama itu melihat konstruksi struktur tanah tadi. Kalau itu memang kok gembur, ya lebih baik menggunakan luang cempuri. Tapi kalau keras menggunakan luang landak. Kemudian selanjutnya, paham ya, luang landak, luang cempuri. Siapa tahu jenengan besok nenggon kenalan tadi mutin, tadi kaum kan, butuh. Orang mikir, kan ya manfaat juga kan. KMU-nya, keansarannya, besok nggak ketemu yang lain dari golongan kita malah dikubur sak-sae, kadang pakai kucing bareng kan malah gulang kalen. Nah ini jenengan kan berarti mengamankan akidah kita. Kemudian wa yudau khadduhu ala turabi. Nah,
Yang jelas gini, jenazah itu kan kewajiban kita sedang dalam keadaan mengubur. Kewajiban itu hanya dua sebetulnya. Apa kewajiban tadi? Wajibu taujihu ilal kiblat, ini kan yang terakhir. Yang pertama, kita itu diwajibkan hanya untuk membuat galian kuburan. Artinya menguburkan. Berarti kan membuat galian untuk menguburkan. Part 1 itu kewajiban. Yang kedua itu menghadapkan mayit ketika sudah dalam keadaan dalam kuburan, itu diwajibkan menghadapkan kiblat ke kiblat. Kewajiban hanya dua dalam praktek penguburan, bukan dalam praktek jizyatul mayit yang awal, menyolati, memandikan, bukan itu. Khusus pada dalam keadaan sing penguburannya, itu hanya dua tadi. Oh, berarti kalau gitu kita itu hanya disuruh untuk wajibnya menguburkan, memendam wis gampangane, terus menghadapkan kiblat. Kalau toh di sini pada contoh wayudau khadduhu alat turab, kita meletakkan mayat itu diharap bisa menempelkan pipi dari mayat itu menempel ke tanah. Ngoten, menempelkan pipi ke tanah. Artinya mau mayat itu kok misalkan kok kelupaan tidak dibuka apa namanya tali pocongnya, kan kadang kan orang-orang kan wah tali pocong belum dibuka terus bagaimana, ini merupakan bukan kewajiban. Misalkan kok kelupaan nggak masalah, kelupaan itu nggak masalah. Tapi kan jari ini udah dicuri kan, itu kan mitos ini. Tapi yang itu sunahnya, maksudnya baiknya tetap dibuka. Karena harapannya pipi itu kalau dibuka pocongnya pipi kan bisa langsung nyentuhnya itu ke tanah langsung, bukan terus ke tutupan kain kan enggak. Yang jelas cuma dua tadi, menghadapkan ke kiblat yang wajib, terus kedua menguburkan itu. Kalau toh nanti kok mayat itu kepalanya kok di selatan, kakinya di utara atau kebalik, itu apakah kita wajib menggali lagi? Kalau terbalik enggak. Kalau itu sunnah. Nggih, paham ya niku nggih. Kan ada kadang sing ketakutan, wah kayak belum begini gitu, belum gitu. Kalau tata cara untuk doanya menguburkan ketika kita menghadap ke bawah, terus tata cara apa namanya mengangkatnya dari atas ke bawah, ini enggak kita bahas. Itu cuman sebatas mubah sampai sunnah. Arek nggo forklift ya kena, arek nggo tambang ya kena, arek nggo tangan langsung kena. Ini kan tidak disyaratkan. Tapi ada sunnah. Ya sunnah tetap menungso nggo tangan sing apik sing teleh. Mosok nggo forklift tambang. Kalau toh memang jenazahnya itu mungkin raksasa, mungkin bisa. Itu kan istilahnya kalau kita itu membahas Islam baik dari segi ubudiyah apa namanya muamalah, itu ada sedikit toleransinya, tidak terus saklek, ora saklek. Contoh seperti tadi, kalau kita menggali kuburannya luang cemburi atau luang landak, jangan tapi dulu sekuannya luang landak, lantas kita membuat luang cemburi, ini terus kita rubah, enggak, itu kan berarti kita ada pilihan. Kalau itu tanahnya seperti ini, ya kita membuat yang seperti ini. Kalau tanahnya demikian, berarti ada apa namanya, ada yang lebih utama itu kita melihat konteks lapangannya. Konteks lapangan itu bagaimana. Kalau toh di situ kok tanahnya kebetulan kok tidak ada tanah, tapi langsung dangkalan apa namanya batu, tanah batuan, bagaimana cara menguburkan? Itu malah mudah, 1 meter sudah cukup berarti, karena murah mungkin kucing bisa ngeker-ngeker buka kan gitu. Itu berarti artinya apa? Artinya oh Islam itu ternyata bukan terus saklek harus seperti itu, melihat konteks lapangan bagaimana, tetapi tetap melalui rujukan para ulama, terus tidak sesuka kita, enggak. Ngoten nggih. Kemudian ya ini tuh, nek wis kita misalkan sudah menguburkan,
Kemudian kita ada kesunahan seperti halnya bagi orang yang menguburkan jenazah disunatkan untuk mandi lagi. Bar ngubur sunahin apa? Adus. Iki kok koyo ngeten barang. Ini kan berarti kesimpulannya ya wallahu alam. Wallahu alam juga kalau toh kita kok habis biasane kan. Wong Jawa niku biasane ternyata ya sudah lebih tahu bar salat barengan jenazah adus. Meskipun mereka nggak tahu hukumnya bagaimana, tapi adus. Tapi di gebyah uyah meskipun bar nyolati saja juga dia mandi, meskipun bar menggali itu nggak ada apa namanya kalau orang Jawa semuanya meskipun itu kita kok berkunjung ke jenazah mandi pulang disunahkan mandi kan gitu. Tapi kalau di sini kan spesifiknya pada yang menggali apa yang menguburkan tadi disunahkan untuk mandi. Meskipun mandi itu kan sunnah, tapi kan lebih sunnahnya itu lebih sunnah muakkad. Termasuk dan yang menguburkan pun juga tidak boleh terus harus laki-laki. Tidak boleh kok penguburan mayat itu dari mulai yang mengangkat kerda sampai menguburkan ke liang lahat kok perempuan nggak boleh. Ya perempuan kan tahu sendiri kan dari tenaga pun juga kalah dengan laki-laki. Kemudian kalau nanti kok yang mengangkat kerda kok perempuan ya kesenangan Mas Kencas barang ini pas kayak melaku niku alasan. Saya bukan membuat-buat tapi memang alasan di kitab seperti itu. Nanti malah buat apa namanya tontonan karena yo ngangkat kan tangan ini seperti itu alasannya dari kekuatannya memang kurang terus malah kita tidak khusyuk mengiring jenazah tapi khusyuk menonton yang ngangkat jenazah ini kan repot. Niku salah satu. Kemudian apalagi ya banyaklah sebetulnya kalau kita kok tadi kelupaan misalkan kok kelupaan tidak diadani barang itu niku ini tidak bagian dari nopo sesuatu sing wajib yang nanti ada kelanjutannya ada besok kita masuk ke faslon itu sekarang kita masih dalam tahapan kewajiban apa saja ketika dalam penggalian dan penguburan. Oh ternyata cuma 2 tadi. Menguburkan dan menghadapkan kiblat. Lah kalau kita kok kelupaan itu ya pastinya wajib digeduk meneh kan. Tapi ini yang dalam penguburan itu 2 ini. Faslun yulbasu al-mayitu. Wallahu a'lam bishawab. Kados sak mboten riyen nggih ngaos kita wonten dalu menika niki perdana wis lama-lamane wis libur nggih. Wis libur tidak malah bosan Mas Kencas kok suwi ngajine gak entas kok wis langsung. Ayo besok sing 2 jam sing sesuk. Sing saniki iki cok wae. Pun muga-muga napa ingkang dados kajian kita dalu menika estu berkahi dumateng kita sedaya sehingga kita waget pikantuk ilmu kang berkah kang manfaat sehingga waget praktekake wonten ing dunia nyatanipun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahini ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya warsi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin
Ya arhamar rahimin fariz alal muslimin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.